Lalu bagaimana peluang tiga kandidat calon gubernur di Pilkada Jakarta terutama soal persaingan pasangan antara Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano? Faktor apa yang akan menentukan kemenangan keduanya? Lalu apa yang bisa dimanfaatkan dari debat kedua besok untuk bisa menaikkan elektabilitas mereka? Kita akan ulas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, halo selamat sore. Apa yang bisa Anda lihat yang paling menentukan dalam Pilkada Jakarta ini? Ya, pertama varian debat ini sangat menentukan bagi pemilih yang belum memilih atau undecided voters dan pemilih mengambang, Mbak Maidov. Ya, jadi ketika besok ada pelaksanaan debat, otomatis seluruh kandidat harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya, artinya kemampuan yang sifatnya teknis sama pentingnya dengan substantif debat. Jadi karena waktunya mepet, otomatis ada banyak ide. Seperti tadi Pak Ridwan Kamil menyampaikan ya, ada banyak ide yang berseliweran, ada banyak ide yang dipahami, tapi karena waktunya mepet seringkali itu tidak tersampaikan, akhirnya malah penampilan debat kurang maksimal seperti itu. Jadi hal yang pertama soal debat, dan saya kira semua paslon pasti akan mempersiapkan betul ya untuk debat kedua besok dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bagaimana kira-kira solusi yang mereka bisa lakukan karena di beragam temuan survei kredibel ya, saya sebut Poltreking dan LSI, itu punya kesamaan. Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Jakarta hari ini adalah soal pertama sembako, harganya sangat mahal. Kemudian yang kedua soal lapangan kerja yang semakin sempit. Nah, itu bagaimana kira-kira solusinya dari sisi RK, dari sisi Pram, dan dari sisi Pak Dharma Pongrekun ya. Karena ini yang dinantikan oleh para pemilih rasional yang jumlahnya sangat besar di Jakarta dan punya pengaruh menentukan tangan bagaimana siapa yang besok akan Oke. Pilkada Jakarta. Seperti itu, Mbak Mai. Undecided voters, swing voters juga mendekati waktu pencoblosan, pemilihan juga akan semakin berkurang ya. Tapi kalau kita lihat juga elektabilitas RK Suswono dengan Pramono Rano kan ini bersaing ketat. Kemudian apa yang Anda lihat? Faktor apa yang menentukan? Iya, jadi di Jakarta ini anomali ya, karena memang semua hal bisa berubah dengan sangat cepat seperti timeline di sosial media kita, karena masyarakatnya terpapar arus informasi yang cukup deras, sangat besar, ya semua kandidat tidak boleh merasa lengah kalau misalkan dia diunggulkan salah satu survei, apakah itu Poltreking RK atau KLSI Mas Pram, karena semuanya bisa berubah dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Jadi terus saja melakukan treatment di darat ya dengan belusukan, dengan aktivasi relawan, kemudian di udara dengan campaign di semua media platform gitu karena ini akan terus bertarung sampai ujung Mbak Maidov. Sehingga kalau tanya apa varian paling menentukan di Pilkada Jakarta ini, yang pertama ya saya kira bagaimana kemudian membuat para pemilih rasional itu bisa diambil ceruk yang terbesar ya. Jadi RK Susno Darmakun ya harus menjelaskan programnya sekonkret mungkin, serasional mungkin, jangan terlalu bombastis, fantastis, sehingga apa? Bagi pemilih rasional itu memang mungkin dikerjakan dan mungkin diwujudkan. Bagaimana misalkan cara mengatasi sembako mahal dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, saya kira susah untuk tidak melepaskan ada faktor Anies di sana yang memang sampai hari ini bersuara mau kemana dukungan solid dirinya dilabuhkan, apakah ke RK, apakah ke Pram, ataukah ke Dharma Pongrekun. Nah, saya kira faktor A ini ya, faktor Anies akan banyak bicara ketika jelang pemilihan karena di sana saya kira sudah mentok ya Oke. pergerakan teman-teman Pram dan Dharma Pongrekun seperti itu, Mbak. Ya meskipun juga arahnya masih belum terlihat jelas ya, masih abu-abu begitu arahnya kemana. Tapi kalau misalnya kita bahas dari isu apa yang kemudian bakal menentukan naik turunnya elektabilitas dari RK Suswono dan juga Pram Rano? Ya, saya kira kalau besok temanya soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, maka yang krusial sebagai temuan beberapa lembaga survei kredibel tadi ya soal mengatasi mahalnya harga-harga sembako yang tidak stabil seperti itu. Yang kedua soal lapangan kerja. Ini bagaimana penanganan dari RK Suswono supaya apa? Supaya khususnya ya Gen Z kemudian milenial bisa mendapatkan lapangan kerja di masing-masing kandidat sebenarnya sudah ada, tapi apakah itu cukup? Misalkan di sisi apa Mas Pram itu akan ada misalkan job fair di setiap 3 bulan sekali di kecamatan ya, atau misalkan apakah cukup dengan work from home gitu, atau ada arahan di RK ada semacam penanggulangan atau dana bansos bagi mereka yang terkena dampak PHK seperti itu dalam beberapa bulan, atau di sisi namanya Dharma Pongrekun itu ada arahan juga
bagaimana pemerintah terlibat untuk ya mengakomodasi teman-teman yang PHK tadi dalam sebuah program pemerintah provinsi. Jadi semacam itu sebenarnya oke saja lumrah, tapi belum ada sesuatu yang menggebrak sehingga memang bagi Gen Z maupun milenial ketiga paslon ini memang bisa memberikan solusi secara real hari per harinya, bukan sebatas hitungan waktu ataupun terbatas dalam Oke. hitungan bulan seperti itu. Dan ini jadi menarik ya karena tema debat kedua ini adalah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial yang sangat dekat dengan warga. Ini bisa jadi momentum nanti untuk bisa mengerek elektabilitas asal tidak blunder begitu ya dalam debat. Terima kasih sudah Betul. bergabung bersama kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.